Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan hasil review kelompok kami, yaitu tentang kajian penerapan akad ganda baru dan tijarah pada industri asuransi syariah di Indonesia. Jadi di kelompok 3 ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Aswa Ajrakusuma dan Barokah Wibisono. Nah, untuk yang penyampaian pertama akan disampaikan oleh kepada Akhina Barokah Wibisono. Kebarannya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada siswa yang telah mempersilahkan saya. Untuk yang pertama yaitu apa masalah riset yang diangkat. Nah, untuk sebelumnya asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat, terutama sejak tahun 1994. Hal ini ditandai dengan berdirinya asuransi takaful. Fatwa tentang asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Menurut fatwanya di nomor 21 2001 membolehkan asuransi yang didasarkan pada prinsip tabaruk. Nah, menurut fatwa DSN MUI nomor 53 garing DSN MUI nomor 3 2006 tentang akad tabaruk, harus ada pemisah antara dana tabaruk dan tijarah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad rangkap tabaruk dan tijarah dalam produk asuransi syariah. Sekaligus kajian ini merupakan upaya untuk mengkaji permasalahan hukum takaful yang ada di Indonesia. Fokusnya adalah pada kesenjangan antara teori hukum Islam atau muamalah dan praktiknya. Tidak semata-mata terletak pada kontradiksi antara tabaruk dan tijarah, tetapi juga pada pengaturan akad investasi. Untuk selanjutnya, bagaimana metode riset yang digunakan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan sumber data penelitian ini adalah model-model akad asuransi syariah yang ada di Indonesia yang dipublikasikan dalam jumlah besar lalu dikumpulkan secara sistematis dari penerapan asuransi syariah. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui data sekunder. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik analisis taksonomi. Teknik ini memberikan hasil analisis yang lebih rinci dan lebih fokus pada subdomain perusahaan asuransi unit link syariah. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif, dimulai dari rumusan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan ke tahap pengumpulan data, produksi dan analisis, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini juga tidak memilih agen asuransi tertentu sebagai objek penelitian karena ada 2 alasan. Yang pertama, pokok bahasannya adalah mempertimbangkan hukum yang digunakan oleh lembaga-lembaga asuransi syariah yang ada di Indonesia. Kedua, perbedaan yang ditemukan pada setiap lembaga takaful berangkat dari filsafat muamalah yang sama. Untuk slide selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya, Aswah, kepadanya. Silakan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep asuransi saat ini. Nah, secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Nah, sesuatu yang tidak dapat diduga kapan terjadinya dan dapat bernilai ekonomis, itulah biasa disebut dengan resiko. Nah,
Resiko harus dimanajemen dengan baik dengan tidak mengandung unsur gharar, ketidakpastian, maisir atau judi, riba atau bunga, dan dolum, yaitu ketidakadilan terhadap sesama. Nah, dalam asuransi syariah itu resiko itu individu disebar atau dibagi dengan perusahaan tersebut seorang, memberikan kontribusi sebagai bentuk sumbangan dengan ketentuan bahwa jika terjadi resiko pada seseorang atau peserta, maka peserta tersebut akan menerima bantuan dana asuransi syariah untuk menutupi kerugian yang menimpanya. Akad merupakan dasar pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Penentu halal dan haram dalam perjanjian asuransi dalam pembuatan akad bisa berakibat fatal dunia dan akhirat karena menyangkut urusan halal dan haram. Nah, oleh sebab itu, maka akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi juga harus jelas. Akad tertolong menolong atau tabaruk atau disebut juga dengan tafakul akan digunakan pada perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli. Bisa slide selanjutnya. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu bagaimana temuan risetnya. Nah, dalam skema tabaruk itu mempunyai 3 sifat, yaitu untuk yang pertama yaitu non-profit transaksi, jadi tidak ada keuntungan transaksi. Yang kedua yaitu tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersial. Ya, maksudnya itu bukan keuntungan untuk dia pribadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya atau cover the cost yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabaruk tersebut. Yang selanjutnya yaitu akad tijarah, yaitu mempunyai sifat yang pertama profit transaksi oriented. Jadi dia memiliki profit di transaksinya. Untuk yang kedua yaitu tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersial. Nah, menariknya di akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabaruk dengan cara jika pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Karena akad tabaruk ini adalah akad yang melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Transaksinya bukan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensinya logisnya itu jika akad tabaruk dijalankan dengan mengambil keuntungan komersial, ia bukan lagi akad tabaruk melainkan menjadi akad tijarah. Nah, jika ingin tetap berakad tabaruk, transaksi tersebut tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan komersial. Tentu saja transaksi ini tidak diwajibkan menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabaruk. Dengan kata lain, transaksi ini boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabaruk. Nah, itu dari bagaimana temuan risetnya. Mungkin bisa next. Nah, untuk kesimpulan dari review materi ini, sistem tabaruk ini menjadi ikon penting bagi asuransi syariah. Karena apa? Karena tidak akan ada asuransi Islam tanpanya. Ini akan meringankan semua masalah yang dituduhkan pada transaksi asuransi, yaitu gharar, maisir, dan mukomaroh. Kontrak ini berorientasi nirlaba, memiliki arah satu arah, itu tidak membutuhkan imbalan, pengembalian atau persetujuan dari pihak lain dalam kontrak. Nah, untuk secara umum permasalahan hukum pelaksanaan asuransi ini
dipicu oleh bercampurnya dua rekening akad yang berbeda, yaitu tabaruk dan ijarah. Penerapan prinsip ijarah didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian perusahaan asuransi syariah serta praktik perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Masih bertindak sebagai mediator dalam mediator. Nah, dalam hal ini posisinya diperluas lagi untuk menampung modal bagi pengusaha. Ini berarti bahwa sebagai mudharib, bahwa mereka juga berfungsi sebagai ahib al-amal. Kedudukannya ganda, ini akan melanggar harmoni keekonomian. Masalah lain penerapan tijarah pada sistem tafakul di Indonesia adalah penerapan wakalah al-bil-ujah. Nah, masalah hukum tentang akad wakalah hanya terkait tentang tabaruk. Dalam hal ini, asuransi syariah berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk mengelola kegiatan pembagian risiko. Sebagai pengelola, mereka berhak atas ujrah itu. Masalah lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah posisi ganda mereka pada wakalah bi al-hujrah, perikatan tijarah, dan tabaruk. Berdasarkan penelitian aspek hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah di Indonesia itu tidak memisahkan antara imbal hasil yang diperoleh dari tabaruk dan tijarah. Hal ini menunjukkan bahwa dualisme tabaruk dan tijarah ini dalam asuransi syariah di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum muamalah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.